hakikat doa, paling tidak kita bisa lihat dua hal. Yang pertama hadirin adalah doa itu bagian dari permintaan, permohonan, harapan manusia kepada Allah. Yang kedua, doa juga menandakan satu bukti bahwa manusia itu butuh Allah. Manusia menegaskan dirinya bahwa ia lemah tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya hadirin, mengapa kita beragama? Mengapa kita umat Islam ini memilih Islam sebagai agama? Karena kita merasa bahwa semua yang dipastikan oleh Allah dalam hidup ini kita tidak bisa memastikan. Semua yang sudah Allah pastikan terhadap semua hambanya, tapi kita tidak pernah memastikan sekalipun. Tidak ada orang yang memastikan apakah meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya berapa umurnya, kapan dan di mana ia diwafatkan oleh Allah. Karena ketidakpastian itu yang sudah dipastikan oleh Allah, maka manusia berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kebaikan dalam hidupnya. Hadirin sekalian, salah satu ayat yang sering dijadikan dalil adalah surah Al-Baqarah ayat 186 kalau tidak salah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sampaikanlah kepada mereka bahwa aku dan mereka itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti menjawab doa-doanya hambaku itu idza da'ani, kalau mereka mau berdoa kepadaku. Ayat ini kalau kita buka tafsir Imam Nawawi dan beberapa tafsir yang lain, itu menegaskan doa yang dimaksud adalah ada dua hal. Yang dimaksud doa dalam ayat ini adalah at-taubatu 'anidz dzunubi. Ada rasa penyesalan, ada rasa pengakuan, ada rasa tidak ingin melakukan kesalahan terhadap dosa yang dia lakukan kepada Allah, maka dia taubatkan. Jadi kalau ada manusia yang taubat, menyesali, tidak ingin melakukan lagi, dan mengakui apa yang dia lakukan, maka Allah pasti menerima taubatnya. Itu sebabnya hadirin, yang paling mulia sebenarnya di hadapan Allah itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, bukan orang yang tidak pernah melakukan maksiat, bukan, tetapi orang yang mau mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Allah, karena manusia pasti berbuat dosa. Yang kedua hadirin, makna ayat ini doa juga dimaknai sebagai al-ibadah, sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah. Oleh sebab itu dalam riwayat dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apa yang diberikan oleh Allah dalam ibadah kita adalah as-sawab, adalah pahala yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi kalau orang berpuasa sebaik mungkin, kalau orang datang ke masjid sujud kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan kebaikan kepadanya. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, sisi lain ada pemanaan bahwa kalau kita memahami ayat ini, siapa saja yang berdoa pasti Allah akan mengabulkannya. Tapi di sisi lain ada sangat kemungkinan doa sang hamba kepada Allah itu diterima, bisa juga tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterimanya di sisi Allah bukan karena Allah menolaknya, tetapi manusialah kembali kepada dirinya, apakah doanya itu terhalang di hadapan Allah karena dirinya
atau karena memang Allah ingin menerimanya. Hadirin sekalian, dalam salah satu riwayat, di antara doa yang la turaddu da'watuhum, tidak akan ditolak oleh Allah adalah 3. Di antara 2 hal itu yang saya ingin sampaikan adalah as-saimu hatta yuftiru, orang yang berpuasa hingga sampai ia berbuka di siang hari. Kenapa hadirin orang yang berpuasa itu diterima sangat mustajab di hadapan Allah doanya? Karena orang berpuasa adalah orang yang bertarekat dirinya, menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada dosa. Orang yang berpuasa di siang hari sesungguhnya adalah orang yang melampiaskan segala sifat kebinatangan di dalam dirinya. Sehingga bagaimana tidak mungkin orang yang sedang suci melepaskan sifat kebinatangannya itu tidak diterima oleh Allah doanya pada saat ia berpuasa. Jadi bulan Ramadan hadirin, saat kita berpuasa sesungguhnya ada peluang besar kita komunikasi untuk berdoa kepada Allah. Berdoalah dengan baik, berdoalah sebanyak-banyaknya, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua hadirin, doa yang diterima oleh Allah adalah da'watul mazlum. Doanya orang-orang yang teraniaya. Keluh kesahnya, curhatnya orang yang terzalimi kepada Allah itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Orang yang terzalimi, orang yang teraniaya itu gampang ada peluang besar diterima oleh Allah doanya. Ini menegaskan bahwa Allah itu, Islam itu tidak ingin seseorang semena-mena untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain. Sehingga salah satu cara agama kita untuk melindungi orang-orang yang terniaya, Allah membuka lubang di dalam hatinya untuk diterima doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah, takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang kita pernah lukai. Fa innahu karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hadirin, lidah kita pernah melukai hati seseorang, ternyata itulah yang menjadi mustajab di hadapan Allah sehingga hidup kita tidak bahagia. Barangkali banyak musibah cobaan dalam keluarga kita. Bisa jadi selama ini ada harga diri orang yang telah kita jatuhkan dan kita fitnah, dan ternyata itu ada lubang yang membuat Allah di situ dan doanya diterima. Ittaqi da'watal mazlum. Jangan semena-mena untuk menzalimi orang lain karena doanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, di sisi lain ternyata ada juga doa yang sulit diterima oleh Allah. Dan lagi-lagi ini bukan karena Allah, tetapi kembali kepada diri kita. Di dalam kitab Tanwirul Qulub itu dikatakan ada 3 doa yang tidak akan diijabah oleh Allah. 2 di antaranya adalah orang yang senantiasa makan aklul haram, orang yang kebiasaan sehari-harinya mengonsumsi makanan yang haram. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar doaku ini mudah diijabah oleh Allah." Apa jawaban Rasulullah? "Ya Sa'ad, perbaikilah makanmu. Makan dan minumlah dengan sesuatu yang halal, karena itu adalah cara untuk doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana mungkin setiap daging yang masuk ke dalam perut kita, setiap minuman yang kita nikmati itu diterima oleh Allah,
Di saat yang sama itu adalah haram, sesuatu yang haram, lalu tubuh kita